Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, pembicara pada pagi hari ini, Saudara Teguh Iman Pribadi dan Saudari Dwipa Ajiati, kami ucapkan selamat datang. Yang kami hormati, Saudara Wahyu Amrullah selaku Lurah KPA LPDP Unpad 8.0 beserta jajarannya, serta yang berbahagia peserta sharing session, sosialisasi pengajuan dana penelitian yang telah hadir pada pagi hari ini. Daring, semoga acara ini tetap bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, dan informasi bahwa acara ini merupakan acara yang diadakan oleh Divisi Internal dan Pengembangan Awardee KBA LPDP Unpad 8.0. Ya, sebagai pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada kegiatan sharing session adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah pemaparan materi oleh narasumber 1 dan 2, yang keempat adalah tanya jawab, yang kelima adalah games, dan yang terakhir adalah penutup. Ya, hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya adalah sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh lurah kita, Saudara Wahyu Amrullah, sekaligus untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Kang Wahyu Amrullah, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Teh Nastiti yang sudah memperkenalkan saya, yang sudah memberikan kesempatan juga untuk menyampaikan beberapa sambutan terkait acara hari ini. Kemudian yang kedua, tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, yaitu ada Kang Teguh dan Teh Dwipa, yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau berdua menyusun tugas akhir sekarang, tapi masih bisa meluangkan waktunya untuk berbagi atau sharing bersama kita di pagi hari ini di acara sharing session sosialisasi pengajuan dana penelitian. Dan yang selanjutnya, saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman di KBA Unpad 8.0 yang mana sudah dari 1 bulan belakangan sudah bekerja keras sehingga acara pada pagi hari ini bisa terlaksana. Dan juga tanpa saya lupakan juga terima kasih teman-teman seluruh keluarga besar awardee LPDP yang sekarang lagi menempuh pendidikan baik program magister atau doktoral di Universitas Padjadjaran yang sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu pagi yang cerah ini untuk gabung bersama kita, untuk gabung di acara KBA. Tentunya ini salah satu momen yang sangat membahagiakan buat kami semua karena kegiatan yang kami selenggarakan yaitu dari Divisi Internal dan Pengembangan Awardee sangat bagus responnya dari teman-teman semua, sehingga kami sangat bersemangat juga di KBA untuk terus mengadakan kegiatan-kegiatan sharing session seperti ini. Dan juga seperti yang kita ketahui, ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Internal dan Pengembangan Awardee kepengurusan KBA 8.0 yang mana nantinya selama 1 tahun ke depan kita akan banyak
juga program-program lainnya, sharing session yang lainnya. Tentunya setiap kegiatan yang kami adakan atau yang kami selenggarakan di KBA itu semata-mata untuk memfasilitasi teman-teman semua, untuk menjembatani teman-teman semua, baik yang berkaitan dengan urusan LPDP ataupun juga pengembangan awardee secara lebih umum. Nah, mungkin itu saja sedikit kata yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga tentunya dapat memberikan manfaat ya kepada kita semua, dapat memberikan pengetahuan yang lebih terkait gimana sih pengajuan dana penelitian ke LPDP, dan tentunya saya berharap juga teman-teman bisa mengikuti acara ini sampai akhir nanti. Dan selanjutnya acara sharing session sosialisasi pengajuan dana penelitian resmi saya buka di pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin itu saja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum memasuki acara inti, alangkah baiknya kita mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Jadi kepada seluruh peserta, kami harap untuk on kameranya. Mungkin ini akan dipandu oleh Teh Feby ya. Kepada Teh Feby dipersilahkan. Oke, baik. Oke. Udah pada siap semua? Ada beberapa yang belum on cam. Kita tunggu dulu. Oke, udah aja ya. Baik, kita mulai aja. Saya akan hitung 1, 2, 3. Boleh siapkan gaya terbaiknya teman-teman. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Kita pakai gaya bebas satu lagi aja. Nah, satu kali lagi. Boleh pakai gaya bebasnya? 1, 2. Boleh pakai ya, oke. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Mangga dibalikan lagi ke Teh Nastiti. Ya, terima kasih Teh Feby. Nah, acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita. Nah, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator kita pada pagi hari ini. Ya, nama Indah Purwaningsih, pendidikan. Beliau menempuh S1 di jurusan Farmasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kemudian menempuh pendidikan profesi apoteker di universitas yang sama di UII, kemudian S2 di Magister Farmasi Universitas Airlangga Surabaya. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di Kimia Universitas Pajajaran. Adapun achievement yang beliau peroleh yaitu sebagai dosen berprestasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, kemudian sebagai delegasi pada IPE Training Course di Gunma University Jepang, dan sebagai relawan anti narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Adapun pengalaman kerja sebagai dosen Poltekkes Kemenkes Pontianak, dan beliau juga sebagai pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Kubu Raya. Ya, mungkin langsung saja kepada Teh Indah Purwaningsih kami persilahkan. Terima kasih kepada Teh Nastiti yang sudah memandu acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya, bersilaturahim meskipun masih secara virtual dalam kegiatan sharing session terkait sosialisasi pengajuan dana penelitian.
Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Indah Purwaningsih dari Program Studi Doktoral Ilmu Kimia Universitas Padjadjaran yang akan menjadi moderator pada sesi pagi ini. Baiklah, pada pagi hari ini sudah hadir 2 orang narasumber kita, yaitu yang pertama Kang Teguh. Beliau akan menyampaikan materi terkait mekanisme pengajuan dana untuk penelitian non-laboratorium, dan juga ada Teh Dwipa yang akan menyampaikan materi terkait mekanisme pengajuan dana untuk penelitian laboratorium ya. Sebelum kita masuk ke acara pemaparan materi, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada seluruh peserta pada pagi hari ini untuk menonaktifkan mikrofon ya selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian nanti setelah pemaparan materi, kita akan ada sesi diskusi atau tanya jawab, di mana nanti teman-teman boleh mengajukan pertanyaan baik secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan fasilitas raise hand yang ada di aplikasi Zoom, atau bisa juga dengan menulis pertanyaan teman-teman sekalian di kolom chat dengan menuliskan nama, asal prodi, dan pertanyaan. Nah, nanti semua pertanyaan teman-teman ini akan dijawab oleh kedua narasumber setelah kedua narasumber menyampaikan materinya. Jangan lupa juga kepada teman-teman untuk mengisi daftar hadir ya yang akan di-share oleh panitia di kolom chat. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mekanisme pengajuan dana untuk penelitian non-laboratorium. Ini akan disampaikan oleh Kang Teguh, tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau. Oke. Nama Teguh Iman Pribadi, riwayat pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Mataram. Kemudian pada tahun 2019 ini mengambil Technical Certificate di Valencia College, Orlando, Florida, USA. Dan saat ini beliau sedang menempuh studi magister pada program studi pariwisata berkelanjutan di Universitas Padjadjaran. Untuk pengalaman kerja, dari bulan Juli 2018 sampai Mei 2019 sebagai partisipan di Community College Initiative Program yang dibiayai penuh oleh US Department of State selama 1 tahun. Kemudian pada bulan Februari 2019 sampai April 2019 ini bekerja sebagai tour organizer at AEA Explorer Orlando, Florida. Wah, keren banget nih Kang Teguh. Kemudian pengalaman organisasi, nah beliau ini pernah menjadi Head of LPDP Scholarship Awardee di Universitas Padjadjaran. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita dengarkan langsung pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Kang Teguh. Kepada Kang Teguh dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Indah atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan KBA LPDP Unpad 8.0 yang sudah mengundang saya di sini untuk sharing dengan teman-teman terkait dengan pengajuan dana penelitian. Terima kasih untuk Kang Wahyu dan kawan-kawan. Ya, saya mohon izin untuk share screen ya. Baik, senior. Ya, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kang. Sudah, Kang. Sudah. Oke, jadi langsung saja saya mulai. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk berbagi ya, bukan mau menggurui teman-teman semua, cuman mau berbagi atau sharing berdasarkan pengalaman saya mengajukan dana bantuan penelitian. Baik, langsung saja. Jadi dalam presentasi kali ini saya bagi menjadi 3 pokok pembahasan.
Yang pertama yaitu ketentuan-ketentuan, kemudian prosedur pengajuan, dan yang terakhir yaitu tips dan trik bagaimana caranya agar pengajuan kita itu dapat diterima oleh pihak LPDP. Baik, langsung saja saya mulai dari yang pertama yaitu ketentuan-ketentuan. Ya, jadi ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui terkait dengan dana bantuan penelitian ini. Jadi yang pertama, definisi dari dana bantuan penelitian itu sendiri. Jadi dana bantuan penelitian itu merupakan dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian tesis maupun disertasi. Di mana di dalamnya termasuk biaya penelitian dan atau biaya penggunaan laboratorium. Kemudian dana bantuan penelitian ini dibayarkan hanya 1 kali selama masa studi sesuai dengan proposal dan RAB yang disetujui oleh LPDP. Nah, bagaimana RAB-nya nanti setelah ini akan saya jelaskan lagi. Kemudian bagi penerima beasiswa yang masa studinya kurang dari 12 bulan, kurang atau sama dengan 12 bulan, itu tidak diperkenankan mengajukan dana bantuan penelitian, baik itu tesis maupun disertasi. Kemudian bagi teman-teman yang ingin melakukan pengambilan data di luar negara studi, itu diperkenankan dengan batas maksimal 12 bulan. Ya, selanjutnya, nah ini penting ya teman-teman untuk kita perhatikan terkait dengan dana bantuan penelitian ini. Memang ada beberapa perbedaan terkait dengan biaya maksimal yang kita peroleh. Yang pertama tentunya penerima beasiswa dalam negeri dengan penerima beasiswa luar negeri itu jumlahnya sudah pasti berbeda. Kemudian terkait dengan jenjang magister dengan jenjang doktoral itu jumlahnya juga berbeda. Nah, kemudian di masing-masing jenjang itu juga dibagi dua, ada yang penelitian laboratorium dan penelitian non-laboratorium. Nah, sekarang bagian saya ini yang terkait dengan non-laboratorium. Ya, jadi kita fokus saja, bisa dilihat di yang bold ya. Jadi untuk jenjang magister yang untuk dalam negeri itu jumlahnya 15 juta. Kemudian yang untuk jenjang doktoral itu biaya maksimum yang kita peroleh adalah 60 juta. Jadi biaya maksimal ini bukan istilahnya kita diberikan langsung 15 juta, bukan kita diberikan langsung 60 juta, tapi nanti ini dibagi lagi menjadi 4 komponen, yang mana dalam setiap komponen itu juga ada persentasenya. Nah, komponen apa saja itu? Ya, bisa dilihat di sini teman-teman. Jadi komponen biaya penelitian itu dibagi menjadi 4 komponen. Komponen yang pertama, bahan atau material habis pakai. Contoh-contohnya bisa dilihat di tabel ya, ada ATK, bahan kimia, pupuk, dan lain-lain. Kemudian komponen yang kedua ada penggandaan. Komponen ketiga honor uji dan sewa alat. Dan komponen keempat yaitu biaya lain-lain seperti transportasi, akomodasi, software, dan ethical clearance. Jadi seperti yang dilihat teman-teman di kolom paling kanan, sekarang kita fokus saja yang untuk non-laboratorium ya. Saya kasih contoh misalnya untuk magister. Ya, jadi di sini bisa dilihat bahwa untuk jenjang magister, biaya maksimal yang kita peroleh itu adalah 15 juta. Nah, untuk komponen yang pertama, di sini dapat teman-teman lihat bahwa persentasenya itu adalah 30%. Artinya, untuk komponen yang pertama ini 30% dari biaya maksimal yang kita peroleh. Kalau 15 juta berarti 4,5 juta ya. Jadi untuk komponen pertama itu tidak boleh lebih dari 4,5 juta. Begitu juga dengan komponen yang kedua untuk penggandaan. Itu alokasinya 30% dari biaya maksimal yang kita peroleh. Berarti jumlahnya sama juga 4,5 juta. Nah, kemudian untuk yang komponen ketiga, itu 20% dari biaya maksimal yang kita peroleh. Itu berarti 3 juta. Dan lain-lain juga sama 3 juta. Sehingga kalau kita jumlahkan itu akan totalnya menjadi 15 juta. Jadi sepandai apa istilahnya ya, pintar-pintarnya teman-teman untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jangan hanya misalnya
alokasi untuk komponen 1 itu ATK saja, sehingga untuk konsumsi itu tidak dicadangkan gitu. Jadi disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian untuk konsumsi ini saya sempat ikut sosialisasi juga ya. Jadi konsumsi itu hanya diberikan untuk FGD. Nah, untuk teman-teman yang melakukan pengambilan data dengan cara in-depth interview, itu tidak ada anggarannya. Jadi untuk biaya konsumsi itu hanya diberikan ketika kita FGD. Dan jumlah maksimal untuk masing-masing peserta FGD itu adalah Rp50.000. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 50.000. Ada beberapa teman yang mengajukan 75.000 itu ditolak oleh LPDP karena maksimal untuk untuk satu informan dalam FGD itu adalah Rp50.000. Ya, jadi seperti itu teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi tanya jawab ya. Nah, selanjutnya terkait dengan prosedur pengajuan. Nah, terkait dengan prosedur pengajuan ini sebenarnya hampir sama ya dengan kita mengajukan fund request di Simonet ya. Jadi tahap yang pertama yaitu setelah berkas-berkas kita sudah lengkap, selanjutnya nanti kita mengajukan melalui Simonet. Kemudian tahap kedua, tim analis akan menganalisa kelengkapan dan kesesuaian isi dokumen yang diajukan. Dokumen yang dinilai lengkap dan sesuai sementara waktu disetujui dengan nominal persetujuan Rp1 pada aplikasi Simonep. Saya kasih ininya saja ya, contohnya teman-teman. Coba. Misalnya, sorry. Masih terlihat teman-teman ya. Oke, jadi bisa dilihat yang paling atas ini dana bantuan penelitian yang saya ajukan. Jadi total dana yang saya ajukan itu adalah 10. Maaf, nggak terlihat. Nggak kelihatan ya? Sorry. Belum terlihat kan? Wait. Oke. Sudah, Kang. Sudah ya. Oke. Nah, jadi saya balik lagi ke PowerPoint ya. Di PowerPoint-nya kelihatan? Belum, Kang. Belum, masih di Simonet. Oke. Oke, saya ulangi untuk tahap yang kedua ya. Ini udah terlihat kan? Ya, sudah. Sudah, Kang. Ya, jadi untuk yang tahap kedua, setelah kita submit berkas kita melalui fund request, tim analis akan menganalisa kelengkapan dan kesesuaian isi dokumen yang diajukan. Dokumen yang dinilai lengkap dan sesuai sementara waktu disetujui dengan nominal persetujuan Rp1 pada aplikasi Simonep. Jadi dengan teman-teman jangan kaget nanti kok saya ngajuin 10 juta, tapi kok ada Rp1 yang di-accept oleh LPDP. Jadi ini hanya sementara saja ya, maksudnya kalau dokumen kita sudah lengkap, LPDP akan menaruh Rp1 sebelum mereka memeriksa. Nanti kalau sudah diperiksa, baru akan ditulis di aplikasi Simonep sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh LPDP. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini bisa teman-teman lihat yang di bagian nomor 1 itu total jumlah dana yang saya ajukan adalah Rp10.224.041. Nah, ini yang saya ajukan awal dan disetujui 8 juta sekian. Nah, maksudnya setelah kita mengumpul atau submit fund request itu, kalau berkas kita sudah lengkap, yang 8 juta ini nanti ditulis Rp1. Baru nanti setelah diperiksa oleh LPDP, akan ditulis sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh LPDP. Jadi seperti itu.
Ya, selanjutnya pada jadwal waktu penelitian, tim analis akan menganalisa isi dokumen pengajuan yang telah diterima. Pada jadwal waktu pengumuman hasil keputusan, tim analis akan menginformasikan nominal besaran pengajuan dana penelitian yang telah disetujui oleh LPDP. Jadi yang Rp1 tadi itu akan berubah menjadi jumlah yang disetujui oleh LPDP. Kemudian berkas-berkas apa saja yang teman-teman harus persiapkan. Ini sebenarnya hampir sama ya dengan kita mengajukan dana-dana yang lain. Yang pertama tentunya adalah form pengajuan dana. Form pengajuan dana ini teman-teman bisa langsung download di Simonep. Kemudian KTM juga, LOE unconditional, kemudian surat keterangan aktif kuliah, RAB sesuai dengan format dari LPDP. Untuk RAB-nya nanti akan saya kasih contoh. Nah, bagi teman-teman juga bisa dilihat sebenarnya di Simonep itu sudah ada format RAB dari LPDP itu seperti apa. Kemudian berkas yang selanjutnya yaitu proposal penelitian, yang mana proposal penelitian itu sudah ditandatangani pembimbing dan sudah melalui tahap ujian proposal. Nah, jadi syarat bagi teman-teman yang ingin mengajukan dana bantuan penelitian ini harus ujian proposal terlebih dahulu. Jadi yang belum melakukan ujian proposal bersabar dulu. Jadi bisa dipersiapkan lah dari sekarang tapi ya. Kemudian di proposal itu juga harus jelas teman-teman. Informan kita itu berapa, metode yang kita gunakan itu apa. Karena itu yang akan menjadi referensi dari LPDP untuk mengecek apakah RAB yang kita buat itu sudah valid atau tidak. Jadi misalnya kita dalam FGD itu butuh 20 orang, jadi di proposal itu ditulis 20 orang juga, karena itu akan dicek nanti oleh pihak LPDP. Kemudian surat pernyataan dari pembimbing yang menyatakan bahwa proposal dan RAB yang diajukan sudah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing. Nah, untuk surat ini bisa kita buat sendiri, dan nanti teman-teman bisa minta tanda tangan, bisa di pembimbing 1, bisa juga di pembimbing 2. Terserah teman-teman lebih dekatnya di mana, pembimbing 1 atau pembimbing 2 bebas. Itu bisa kita buat sendiri, terus nanti tinggal minta tanda tangan. Kemudian yang selanjutnya surat pernyataan tidak menerima pendanaan penelitian dari universitas masing-masing. Jadi terkait dengan yang ini teman-teman bisa langsung minta di akademik masing-masing. Prosesnya kalau dari saya sih tidak terlalu lama, hanya 2-3 hari itu suratnya sudah langsung jadi. Nah, bagaimana contohnya nanti akan saya perlihatkan. Oke, langsung saja saya akan kasih contohnya teman-teman. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, formatnya itu sama. Teman-temannya tinggal download saja di Simonep, cuman lampirannya saja yang berbeda. Yang pertama itu ada KTM, ada LOE. Ini karena saya dulu belum sempat buat LOE resmi ya, jadi hanya screenshot saja, tapi masih diterima oleh pihak LPDP. Tapi kalau teman-teman sudah punya LOE resmi dari Unpad, itu bisa dilampirkan, itu lebih baik. Kemudian lampiran-lampiran ini bukti komunikasi ketika saya meminta dosen pembimbing untuk menandatangani RAB. Kalau kita lihat buku panduan di Simonep sebenarnya tidak tercantum ya apakah kita harus screenshot percakapan kita dengan pembimbing atau tidak. Tapi setelah saya diskusi dengan kakak tingkat sebelumnya, itu mereka mencantumkan ini untuk memperkuat argumen kita bahwa memang RAB kita sudah disetujui oleh dosen pembimbing gitu. Nah, akhirnya saya screenshot dan saya lampirkan, meskipun tidak diminta di buku panduan LPDP. Kemudian surat keterangan masih aktif kuliah, bisa teman-teman minta di akademik. Nah, ini bukti pernah ujian proposal atau seminar usulan riset, ya karena saya ujiannya online, jadi ini yang saya lampirkan. Setelah itu teman-teman juga melampirkan proposal, ya teman-teman. Terus ada lampiran yang lain.
sorry. Lumayan banyak ya lampirannya. Bagi teman-teman yang mau jadikan ini jadi referensi, nanti bisa saya kirimkan. Nah, ini contoh surat pernyataan yang saya maksud yang ditandatangani oleh pembimbing kita. Jadi kita buat sendiri saja, terus tinggal minta dosen pembimbing untuk ditandatangani. Kemudian ini surat bahwa kita tidak sedang menerima bantuan yang teman-teman bisa minta di akademik. Kemudian ini ya, jadi LPDP juga menyediakan dana ya. Kalau kita mungkin butuh software untuk analisis data, di sini saya mengajukan untuk NPPO, tapi harus ada surat keterangan dari kampus bahwa memang software ini tidak disediakan oleh kampus. Jadi teman-teman nanti contohnya saya kirimkan saja. Nah, terkait dengan RAB, ya ini bisa dilihat. Ya, jadi dari setiap komponen itu saya ada referensi harganya, teman-teman. Jadi referensi harga ini juga sangat penting, karena banyak juga kasus teman-teman yang pengajuannya ditolak karena dana yang mereka masukkan itu tidak masuk akal gitu. Oleh karenanya diminta kita menuliskan referensi harga. Nah, dari mana kita mengambil referensi harga ini? Nah, bisa kita lihat di marketplace, misal Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kalau usul saya sih, misalkan ada 3 toko yang jual barang yang sama, jangan ambil yang paling murah ya, karena takutnya nanti kita tidak jadi beli online, mau beli di daerah masing-masing, harganya malah lebih mahal di daerah kita. Untuk itu, kalau saya sih ngambil harga yang maksimal, takutnya saya nombok gitu. Ya, jadi di sini bisa dilihat untuk yang biaya material habis pakai, tadi sudah saya jelaskan bahwa alokasinya itu 30% dari biaya maksimal, itu saya gunakan hanya 23%. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, nanti saya kirimkan juga. Selanjutnya, jadwal pengajuan. Nah, ini penting juga untuk teman-teman perhatikan. Jadi ini yang membedakan pengajuan dana bantuan penelitian dengan dana yang lain. Kalau dana-dana yang lain itu kan bebas, kapanpun kita bisa, asalkan berkasnya lengkap bisa kita ajukan. Tapi untuk jadwal pengajuan dana bantuan penelitian ini sudah ada jadwal yang ditetapkan oleh pihak LPDP, karena memang butuh waktu untuk mengecek berkas-berkas kita itu. Jadi bisa dilihat di sini ada 10 periode. Jadi misalnya yang pertama pengajuannya dari tanggal 14 sampai 23 Desember 2020. Kemudian berkas kita itu akan dinilai oleh pihak LPDP dari tanggal 28 sampai dengan 8 Januari, dan keputusan akhir berapa jumlah dana yang disetujui oleh LPDP itu akan diumumkan dari tanggal 11 sampai 17 Januari 2021. Jadi lumayan panjang ya, harus menunggu teman-teman. Banyak teman-teman yang DM saya ya, kok pengajuan saya lama sekali tidak diproses oleh LPDP. Ternyata pas dicek memang tidak masuk dalam jadwal pengajuan. Jadi harus disesuaikan teman-teman. Ini benar-benar harus diperhatikan biar teman-teman tidak menunggu lama. Kemudian biaya apa saja yang tidak ditanggung, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Ada pembelian alat atau fixed asset, misalnya teman-teman yang teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, itu tidak diperkenankan untuk membeli kamera dan lain-lain ya, itu contohnya. Kemudian biaya-biaya akibat perpindahan tempat penelitian seperti biaya pembuatan visa, biaya ujian atau seminar itu tidak ditanggung, biaya publikasi jurnal, biaya pengiriman barang atau kurir, biaya transkripsi atau translasi, biaya pembelian buku, honor-honor, kemudian biaya transportasi lokal seperti taksi, angkutan kota. Jadi untuk transportasi ini yang ditanggung oleh LPDP hanya
transportasi udara saja. Sedangkan kalau teman-teman pakai taksi di daerah itu tidak ditanggung. Kemudian paket internet, biaya komunikasi, pulsa, dan lain-lain itu tidak ditanggung juga oleh LPDP. Nah, kemudian ini juga penting. Nah, jadi setelah kita menyelesaikan studi, kita diwajibkan untuk melaporkan kepada LPDP penggunaan dana kita. Kalau ada selisih, misalnya kelebihan dana, itu harus kita kembalikan juga ke pihak LPDP. Nah, karena itu yang menjadi syarat diterbitkannya tiket kepulangan. Jadi tiket kepulangan teman-teman ke daerah masing-masing nanti pasca studi tidak bisa diberikan kalau teman-teman belum melaporkan penggunaan dana. Ya, kemudian kebijakan terkait COVID. Ya, ini kebijakan tambahan dari LPDP selama masa pandemi ini. Jadi setiap penerima beasiswa itu diperkenankan untuk mengajukan beberapa item di RAB selama pandemi COVID-19 ini masih ada gitu, masih berlangsung. Apa saja itu bisa teman-teman lihat, misalnya biaya komponen lain-lain berupa jasa pengantaran atau pengiriman barang atau dokumen terkait penelitian. Itu biaya maksimalnya 500.000. Kemudian alat pelindung diri bagi teman-teman yang melakukan penelitian di rumah sakit itu juga diberikan 500.000. Nah, kemudian rapid test antigen atau PCR. Nah, karena sekarang kan setiap penerbangan itu disyaratkan untuk selain tiket pesawat ya, kita diminta untuk rapid test antigen atau PCR. Nah, itu teman-teman juga bisa masukkan di RAB. Jadi itu ditanggung juga, bisa dimasukkan di komponen lain-lain, dan itu bisa disetujui oleh pihak LPDP. Ya, pengajuan komponen RAB sebagaimana yang dimaksud di atas wajib disertai dengan referensi harga seperti yang saya sampaikan tadi. Biar kita tidak dikira untuk mengada-ngada, jadi bisa teman-teman lampirkan di sana. Tips and trick, lengkapi seluruh berkas yang diminta LPDP, menyusun RAB dengan jelas dan rinci, jangan lupa melampirkan referensi harga, kemudian berkomunikasi dengan dosen pembimbing, karena RAB kita juga dilihat apakah valid atau tidak, itu kalau ada tanda tangan dari pembimbing kita. Terserah pembimbing 1 atau pembimbing 2 bisa. Perhatikan jadwal pengajuan. Jadi sebelum mengirim pengajuan dana penelitian, mohon diperhatikan lagi tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan oleh LPDP. Kemudian jangan lupa menyimpan nota pembelian, karena ini banyak sekali kasus-kasus teman-teman yang kehilangan nota. Jadi kalau setiap pembelian yang berkaitan dengan penelitian kita, mohon untuk disimpan nota-nota pembelian tersebut, karena itu akan memudahkan kita untuk membuat laporan penelitian. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya tadi yang disampaikan oleh Kang Teguh. Saya sebagai mahasiswa yang baru ini juga banyak sekali mendapatkan informasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ditahan dulu ya, karena kita masuk ke sesi yang kedua terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk materi yang kedua ini kita ada Teh Dwipa ya, yang akan menjelaskan tentang mekanisme pengajuan dana untuk penelitian laboratorium. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Teh Dwipa terlebih dahulu. Nama Dwipa Ajiati, kemudian riwayat pendidikan, S1 Pendidikan Kimia UIN Wali Songo Semarang, kemudian saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Kimia Universitas Pajajaran. Kemudian Teh Dwipa juga sudah memiliki beberapa publikasi yang sudah diterbitkan ya. Yang pertama itu ada investigasi model mental pada materi alkohol menggunakan tes diagnostik interview about event yang diterbitkan di Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia UNES. Kemudian yang kedua ada antioxidant properties and structure antioxidant activity relationship of allium species leaves di Jurnal Molecules. Kemudian beliau juga ini ya ternyata
selain seorang kemis nih juga seorang seniman ini kayaknya ya. Ada buku Monolog Juni, kumpulan puisi kontributor. Mantap nih Teh. Lunar Publisher. Kemudian ke pengalaman organisasi, ini menjadi anggota PKPR, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, Mijen Demak, kemudian juga anggota Divisi Pendidikan Himaki UIN Wali Songo Semarang. Baiklah, dipersilahkan kepada Teh Dwipa untuk memberikan paparan terkait mekanisme pengajuan dana untuk penelitian laboratorium. Oke, terima kasih Teh Indah. Apakah suara saya terdengar? Teh, sudah? Jelas, ya. Oke, izin share ya Teh. Iya, sudah. Oke. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih kepada seluruh kepengurusan kelurahan LPDP KBA LPDP 4 8.0 dan juga teman-teman yang sudah berkenan hadir pada sharing session pagi ini. Di sini saya akan berbagi ya yang mengenai pengajuan dana penelitian yang laboratorium. Tadi yang untuk non-laboratorium sudah dijelaskan dengan sangat baik dan detail oleh Kang Teguh. Jadi yang saya jelaskan ini yang bagian laboratorium dan tadi juga sudah dijelaskan secara lengkap ya. Jadi saya tinggal melengkapinya gitu. Untuk waktu pengajuan dana penelitian tadi sudah disinggung oleh Kang Teguh. Jadi ada beberapa periode ya. Jadi tidak asal kita mengajukan setiap saat gitu. Jadi ada beberapa waktu yang perlu diperhatikan gitu. Kemudian untuk berkas-berkas yang harus dipenuhi tadi sudah disinggung juga oleh Kang Teguh, antara lain yaitu LOA, kemudian proposal penelitian yang sudah ditandatangani oleh pembimbing dan juga sudah melalui ujian proposal atau sempro gitu. Kemudian RAB ini juga kurang lebih sama, cuman ada beberapa komponen yang berbeda gitu. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada KTM. Kemudian ada surat keterangan bahwa penelitian tidak dibiayai oleh kampus. Untuk surat ini, seperti yang telah dikatakan oleh Kang Teguh tadi, bahwa surat keterangan ini bisa diminta di bagian akademik dari universitas gitu. Kemudian ada surat keterangan mahasiswa aktif, ini juga diminta di bagian akademik. Kemudian ada bukti chat. Nah, bukti chat seperti yang telah dikatakan tadi pemateri sebelumnya, bahwa bukti chat ini bersifat opsional gitu. Jadi untuk memperkuat data-data kita, semisal di proposal penelitian dan juga RAB itu kan terdapat tanda tangan dari pembimbing kita ya. Nah, itu ketika kita mendapatkan tanda tangan dari pembimbing kita dan bersifat scanan gitu tanda tangannya dan bukan basah, maka kita perlu melampirkan bukti chat untuk memperkuat berkas-berkas kita seperti itu. Kemudian ada surat keterangan telah melaksanakan ujian proposal. Nah, ini surat keterangan ini terkait dengan bukti bahwa proposal penelitian kita sudah melalui ujian proposal gitu. Sama seperti Kang Teguh, kemarin saya melampirkan surat undangan gitu, surat undangan ketika saya sempro. Tapi kalau teman-teman dari jurusan lain itu ada surat keterangan telah melaksanakan ujian proposal, tidak apa-apa pakai itu. Kemudian ada surat pernyataan pembimbing bahwa proposal dan RAB sudah diperiksa dan disetujui. Untuk surat pernyataan ini bebas formatnya ya, jadi teman-teman tidak ada format tertentu gitu. Nah, selanjutnya alurnya tadi sudah dijelaskan oleh Kang Teguh dengan sangat detail gitu, hampir sama kurang lebih sama pengajuan dana-dana lain seperti LA seperti itu.
yaitu ada melengkapi berkas persyaratan, kemudian pengajuan tiket bantuan dana ke Simonef, dan juga diproses oleh LPDP gitu. Nah, namun ketika teman-teman membuat tiket bantuan dana ke Simonef dan berkas teman-teman ketika diproses oleh LPDP dan belum lengkap, ternyata belum lengkap gitu, maka dari pihak LPDP-nya akan mengumumkan bahwa berkas teman-teman itu belum lengkap dan dikasih tenggat waktu gitu untuk melengkapi berkas yang belum lengkap tadi. Kemudian diupload kembali, kemudian diproses lagi, dan juga setelah lengkap gitu, kemudian ada proses penilaian. Nah, proses penilaian ini terkait dengan RAB yang teman-teman buat gitu. Kemudian ada pengumuman. Nah, pengumuman ini terkait dengan besaran dana yang di-approve oleh LPDP. Jadi, semisal teman-teman yang magister yang laboratorium, yang penelitian laboratorium itu mengajukan 24 juta, tapi belum tentu nanti di-approve-nya 24 juta gitu. Tergantung RAB yang teman-teman buat. Kemudian setelah di-approve dana yang teman-teman ajukan, kemudian diproses oleh bank. Nah, kalau yang berdasarkan pengalaman saya, untuk dari proses pengajuan sampai approve itu kurang lebih 1 bulan. Kemudian setelah pengumuman approve itu sampai dananya cair itu sekitar 1 minggu atau 5 hari kerja, seperti itu. Nah, ini yang membedakan antara penelitian laboratorium dengan non-laboratorium. Tadi juga telah disinggung oleh Kang Teguh, bahwa untuk yang penelitian tesis dalam negeri, untuk yang laboratorium itu sebesar 25 juta. Untuk yang disertasi itu 75 juta. Dan kemudian yang luar negeri, teman-teman yang mengambil studi di luar negeri tentunya jauh lebih besar ya, yaitu 50 juta, dan disertasi itu sebesar 150 juta. Tapi perlu teman-teman ingat bahwa kisaran ini, pagu maksimal ini, itu tidak semerta-merta LPDP-nya ngasih 25 juta gitu ya. Jadi tergantung keperluan penelitian teman-teman dan juga tergantung RAB yang teman-teman buat gitu. Kemudian ini juga tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan. Namun yang membedakan itu di bagian persentase lab-nya. Nah, kalau yang tadi di non-lab itu yang bagian bahan material habis pakai itu 30%. Akan tetapi kalau yang di laboratorium itu 50%. Berarti 50% dari pagu maksimal 25 juta, berarti 12,5 juta ya. Kemudian ada penggandaan. Penggandaan itu 10% atau 2,5 juta. Kemudian untuk honor uji dan sewa alat itu 30% atau sama dengan bentar. 30% itu sama dengan 7,5 juta dari pagu maksimal. Kemudian dana lain-lain itu 10%. Nah, bahan material habis pakai apa aja gitu ya yang bisa dimasukkan ke dalam komponen tersebut. Nah, kalau yang laboratorium berarti tentunya pasti ada bahan kimia atau pupuk buat teman-teman yang pertanian. Kemudian yang anak-anak farmasi dan peternakan juga ini bisa bahan kimia bisa masuk. Kemudian kalau konsumsi ini yang non lab, kemudian souvenir juga non lab. Dan untuk penggandaan hampir sama kurang lebihnya. Kemudian honor uji. Nah, honor uji ini yang mungkin membedakan ya antara penelitian lab dan non lab ya. Biasanya kalau kimia itu biasanya ada uji sampel seperti itu. Kemudian untuk yang dana lain-lain ada transportasi, akomodasi, kemudian software, ethical clearance. Nah, kemarin yang berdasarkan pengalaman saya ya, kemarin transportasi itu yang bagian pengambilan sampel gitu. Jadi tiket pulang pergi menggunakan kereta api itu tetap masih di cover oleh LPDP. Kemudian ada kemarin juga ada pengiriman barang.
Nah, pengiriman barang tadi kan yang telah disebutkan tadi tidak di-cover ya, tapi berdasarkan yang pengalaman saya kemarin itu di-cover, tapi pengiriman barangnya berupa sampel gitu. Jadi tidak semisal kita beli pelarut begitu ya. Kemudian kan kadang ada biaya ongkir. Nah, itu tidak bisa dimasukkan ke RAB. Tapi kalau pengiriman sampel, semisal kalau di kimia itu ada uji NMR gitu ya, uji NMR ke LIPI. Nah, itu kita kan harus mengirim sampel. Nah, itu bisa dimasukkan ke bagian lain-lain seperti itu. Nah, ini komponen yang tidak ditanggung tadi sudah disebutkan juga. Nah, ini berikut contohnya. Kemarin ada LOE, unconditional, kemudian ada proposal yang tentunya sudah ditandatangani oleh pembimbing ya. Dan RAB ini kurang lebih sama formatnya, dan RAB ini juga dilengkapi dengan referensi harga. Dan referensi harganya harus jelas begitu, ada sumbernya pula. Nah, ini contohnya ya. Ada referensi harga, semisal sampel saya kan daun bawang merah. Nah, ini kita bisa cari di toko-toko online gitu dengan mencantumkan sumbernya. Gitu. Kemudian ini bagi teman-teman yang di penelitiannya di lab, pasti kan ada pembelian pelarut begitu ya. Nah, ini kwitansinya jangan lupa disimpan, karena nanti pasti bakal dilampirkan di bagian RAB. Seperti itu. Ini untuk surat keterangan bahwa kemudian ada surat keterangan aktif kuliah, dan juga ada surat undangan ketika sempro. Dan sebentar, dan ini juga surat yang menyatakan bahwa pembimbing telah menyetujui dan memeriksa dari RAB dan proposal penelitian kita gitu. Nah, untuk laporan dana, jadi setelah kita mengajukan dan kita lulus, itu maksimal 1 bulan setelah lulus kita harus melaporkan penggunaan dana penelitian kita. Jadi teman-teman membuat LPJ ya dari dana yang telah kita pakai gitu, apa saja. Nah, ketika ada kelebihan dana, maka kita harus mengembalikan ke pihak LPDP, yaitu ke nomor rekening yang tertera. Kemudian laporan penggunaan dana sama bukti pengembalian dana tadi kita kita laporkan ke laman lpdp.lpj@kemenko.go.id. Kemudian laporan penggunaan dana sama bukti pengembalian dana tersebut menjadi syarat untuk kita menerbitkan tiket kepulangan. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Untuk sesi berikutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Teh Dwipa atas pemaparannya ya dari teman-teman sekalian. Tadi sudah bersama-sama kita dengarkan paparan yang cukup lengkap ya dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Pada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa bertanya langsung dengan menggunakan aplikasi Raise Hand ya, atau juga teman-teman bisa menulis pertanyaan teman-teman di kolom chat. Untuk sesi yang pertama ini, saya buka dulu untuk 3 orang penanya. Silahkan. Ada nih? Sambil nunggu, mungkin saya nanya dulu aja deh kali. Kebetulan saya bidangnya laboratorium nih di kimia ya, sama dengan Teh Dwipa. Saya ingin nanya,
tadi kan dikatakan bahwa pengajuan dana penelitian itu kan baru boleh dilakukan setelah kita ujian seminar proposal ya. Nah, kalau di kita kan biasanya sebelum ujian proposal itu kan sudah melakukan uji-uji pendahuluan terlebih dahulu ya, orientasi segala macam seperti itu. Jadi artinya sebelum kita melakukan seminar proposal itu kan kita sudah melakukan pembelian bahan-bahan habis pakai ya, misalnya kayak reagen dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya nih kepada Teh Dwipa, apakah bahan-bahan tersebut yang kita beli sebelum kita melakukan ujian seminar proposal itu bisa diajukan gitu untuk penggantiannya gitu. Mungkin itu pertanyaan saya yang pertama. Sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya juga. Ini langsung dijawab atau Ya, menunggu? langsung dulu aja kali ya biar ini. Baik, izin menjawab Teh. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya itu boleh Teh. Jadi ketika kita membeli pelarut, reagen gitu ya, kan pasti ada apa namanya kwitansi ya. Nah nanti kita simpan saja gitu. Nanti kita buat dilampirkan di RAT nanti. Meskipun kita belum melakukan ujian proposal nggak apa-apa, tetap di cover gitu. Berarti nggak masalah ya Teh ya? Ya tidak masalah. Oke, terima kasih Teh. Kemudian ada yang bertanya nih dari Lili Aina. Teh Lili, dari prodi mana ini? Saya dari ini farmasi. Nah, mungkin bisa bertanya langsung. Oh iya, Kenalan maaf nih, ya. sekalian kenalan nggak apa-apa. Iya, maaf saya nggak on kamera. Oh, oke. Silakan. Iya, saya ambil magister farmasi klinik. Kemudian rencana tesis itu mau menguji di laboratorium luar, jadi nggak nguji sendiri di lab. Tapi saya masih bingung ini masuk kategorinya laboratorium atau non laboratorium. Gitu. Terima kasih. Jadi di sini kalau ditulis itu kayak Prodia gitu ya, lab swasta lah gitu ya. Iya, okay. Ini pertanyaan, boleh Teh Dwipa atau Kang Teguh mungkin ada pengalaman dari teman-teman? Siapa Kang Teguh dulu apa? Teh Dwipa aja yang. Oke. Kalau menurut saya itu termasuk masih ke dalam laboratorium ya, karena masih melibatkan kayak uji-uji di laboratorium gitu. Jadi tetap mengikuti yang laboratorium. Gitu. Terima kasih, Mbak. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih dari Nikomang Aryani. Mungkin ingin bertanya langsung nih? Halo? Selamat pagi. Pagi. Mohon maaf, saya juga belum menyalakan kamera ini. Ya, nggak apa-apa. Untuk semuanya, saya S3 di Ilmu Sastra, Fakultas Ilmu Budaya. Nah, itu sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ, kan tadi saya lihat contohnya Pak Teguh itu mengajukan 10 juta dari maksimal 15 juta. Nah, apakah aturan tidak tertulisnya sebaiknya kita ajukan berapa ya? Apakah boleh lebih atau kurang? Terus kemudian kalau untuk proofreading itu cara kita mencari referensinya seperti apa ya? Karena kan mungkin tidak bisa dicari juga di di marketplace dan lain-lain. Terima kasih. Baik. Saya coba jawab ya, mungkin nanti kalau kurang bisa ditambahkan oleh Deva. Tadi terkait dengan jumlah yang kita ajukan, apakah lebih baik kurang dari 60 juta atau bisa lebih dari 60 juta. Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa yang 60 juta itu adalah jumlah maksimal yang kita bisa peroleh dari pengajuan dana bantuan penelitian ini. Jadi kalau lebih dari 60 juta tentunya tidak bisa. Nah, apakah lebih baik kurang ya sesuai dengan kebutuhan panggilan Teh Komang atau Aryani. Disesuaikan saja dengan kebutuhan disertasinya.
Jadi bisa 50 juta, 55 juta, tergantung dari kebutuhan penelitian kita. Kemudian terkait dengan proofreading, kalau menurut yang saya baca di buku panduan ya, jadi proofreading itu setahu saya itu hanya diberikan kepada penerima beasiswa luar negeri. Dengan coba saya cek lagi. Ya, jadi di Simonep bisa dilihat ya Bu Aryani di halaman 8 6.6.7.6 di sini dijelaskan bahwa biaya proofreading bagi penerima beasiswa luar negeri dengan pagu maksimal untuk program magister itu 5 juta dan untuk program doktor sebesar 10 juta. Jadi di sini saya tidak lihat apakah untuk kita yang penerima beasiswa dalam negeri apakah itu termasuk biaya proofreading atau tidak. Kalau menurut buku panduan di sini hanya untuk yang penerima beasiswa luar negeri. Jadi itu menurut saya mungkin ada tambahan dari Ibu Pak. Terima kasih. Mungkin mau menambahi yang mengenai besaran dana yang diajukan gitu ya. Kalau berdasarkan kemarin pengalaman saya itu, saya mengajukan lebih gitu dari pagu maksimal karena penelitian laboratorium sendiri itu memang butuh biaya yang besar begitu ya. Jadi kemarin sempat diskusi juga dengan kakak tingkat juga dan beliau menyarankan kayak dilebihin saja begitu ya biar dapatnya itu ya mendekati pagu maksimal gitu. Karena memang kami butuh begitu ya karena ada uji dan pembelian bahan itu juga perlu banyak gitu. Namun dari LPDP-nya sendiri diterima, tapi ada alasan ditolaknya. Semisal tadi yang laboratorium itu kan kalau yang untuk bahan material habis pakai itu 50% ya. Nah, berarti yang di approve itu ya 50% dari pagu maksimal begitu. Semisal saya mengajukan 60%. Berarti yang di approve hanya 50%, yang lainnya ditolak seperti itu. Mungkin Baik. itu Teh. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya mungkin mau menanyakan kembali terkait dengan pengajuan dana penelitian ini satu kali aja ya? Maksudnya nggak boleh bertahap gitu ya? Ya, Teh, hanya satu sekali selama masa studi. Iya, masa studi itu. Jadi nggak bisa gitu ya, misalnya kayak yang kayak saya kan misalnya S3 75 gitu, oh saya tahap 1 nih 25 juta dulu, nggak gitu ya ternyata ya? Nggak bisa Teh, jadi perlu pinter-pinter kita membuat RAB begitu, sama disesuaikan sama kebutuhan kita gitu. Oke. Jadi tidak bisa dicicil Teh. Oh iya, saya mikirnya bisa dicicil tadi ya, karena ada periode-periode tadi. Oh berarti cuma satu kali ya pengajuannya. Oke. Teman-teman yang lain? Halo. Ya, silahkan. Izin bertanya, terima kasih Teh Indah, terima kasih. Saya Pak Agustinus, kebetulan kenal dekat juga dengan Pak Teguh. Mohon maaf tadi saya missing di transportasi itu, kebetulan ada gangguan sedikit tadi teknis. Jadi saya ingin bertanya berkaitan dengan dana transportasi. Halo? Ya, terdengar Pak. Kedengaran Bu? Terdengar jelas ya. Berkaitan dengan dana transportasi ini, contohnya kalau misalnya saya sekarang sudah stay di Bandung, terus nanti sudah pengajuan proposal, terus semuanya sudah, apakah dana transportasi tiket kepulangan kita untuk penelitian, misalnya saya dari daerah NTT, apakah itu juga include di dana transportasi itu Pak? Makasih. Silahkan nih, Kang Teguh. Saya jawab ya. Iya, itu termasuk ya Pak Gusti, tinggal dimasukkan saja di RAB bagi komponen yang keempat, yaitu komponen lain. Jadi tiket pesawat plus kalau sekarang karena kita masih pandemi, nanti bisa dicantumkan juga biaya tes antigen atau PCR.
Cuman yang tidak ditanggung hanya transportasi lokal seperti taksi, Gojek, dan lain sebagainya yang susah dibuktikan biaya yang kita gunakan itu tidak ditanggung. Tadi kalau mau pakai kereta api, kata Teh Dwipa juga bisa. Tapi ke NTT Pak Gusti nggak ada kereta api ya, jadi harus pakai pesawat. Siap Pak, terima Itu kasih Pak. termasuk ya. Oh siap. Terus Pak, kalau misalnya, mohon maaf ya saya lanjut terus tanya. Kalau misalnya penelitian saya, kalau misalnya pada saat nanti di penelitian di lapangan, misalnya kita diharuskan untuk ke kecamatan-kecamatan gitu, ke desa-desa, dan diharuskan untuk memakai transportasi gitu, apakah itu tidak include Pak? Makasih Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau menurut saya dan informasi dari teman-teman juga untuk transportasi lokal itu tidak termasuk, Pak. Cuman apa istilahnya transportasi ketika kita berada di tempat studi ke lokasi kita penelitian. Sedangkan untuk transportasi ke kecamatan, ke kantor desa, itu kan susah. Buktinya juga seperti apa gitu kan. Kalau menurut saya itu tidak ditanggung. Mungkin Dewa ada tambahan? Ya Kang, seperti Kang Teguh sampaikan dan juga berdasarkan buku panduan ya. Kalau untuk yang transportasi lokal gitu, seperti angkot, mungkin travel mungkin ya, itu juga tidak di cover begitu. Hanya kalau menggunakan pesawat atau kereta api itu masih di cover. Bagaimana Kang Agus? Terima kasih. Sama Pak Gus. Dari prodi mana ini? Izin dari prodi Magister Administrasi Publik. Mohon maaf saya tidak hidupkan kamera, pengaruh masih pagi ini. Maaf. Oke, biar sekalian kita kenalan ya. Ini ada yang udah raise hand ini, Teh Anissa. Silakan. Ya, makasih banyak Teh Indah. Izin bertanya gitu ya ke Kang Teguh dan Teh Dwipa. Yang pertama, kalau misalnya kan nanti ada penyusunan RAB ya. RAB-nya tuh apakah sesuai dengan dana yang diajukan atau misalnya ya udah apa yang udah keluar itu yang dilaporkan. Jadi bisa berlebih atau sesuai dengan dana yang di approve aja sama LPDP gitu untuk yang RAB-nya. Jadi biar ini nanti bisa menyesuaikan gitu untuk kwitansinya kan. Terus yang kedua tadi ada dana penggadaan instrumen dan dana yang instrumen tadi ada yang di bawah itu uji sewa ya. Itu maksudnya bedanya apa ya Teh? Untuk Teh Dipa mungkin. Terus yang ketiga kalau misalnya referensi harga tidak ada, maksudnya kita tidak membeli dari online shop gitu. Jadi kita ngambil dari misalnya langsung dari tempatnya. Nah, itu untuk referensi harganya seperti apa untuk dimasukkan ke dana pengajuan. Itu aja mungkin Teh Indah. Makasih. Ya. Mungkin dari Teh Dwipa atau Kang Teguh? Duluan mungkin. Dulu Kang. Mohon maaf untuk yang pertanyaan pertama tadi apa Teh? Kurang masih itu. Yang RAB apakah kita pelaporannya sesuai dengan dana yang didapatkan atau ya udah semua aja gitu yang dipakai selama penelitian? Untuk pelaporan ya, berarti LPJ ya? Iya, yang terakhir Teh. Kalau untuk masalah pelaporan, sebaiknya kita membuatnya sesuai dengan apa yang telah kita pakai. Semisal kita awalnya di approve-nya itu semisal yang laboratorium ya, itu 23 juta semisal ya. Tapi di lapangan kita cuman perlunya 20 juta. Berarti kan ada kelebihan dana ya. Berarti harus kita kembalikan yang 3 jutanya. Atau kalau memang itu balik ke masing-masing pribadi masing-masing sih ya.
untuk mau transparan atau tidaknya begitu ya. Tuh, kalau untuk yang masalah apa namanya penggandaan instrumen tadi ya, kalau untuk penggandaan instrumen mungkin ke non laboratorium, yang di laboratorium mungkin tidak ada penggandaan instrumen gitu. Nah, untuk sewa alat maksudnya di situ kalau yang penelitian laboratorium itu kan butuh alat-alat seperti glass beaker, kemudian gelas ukur, kemudian tabung kolom seperti itu ya. Nah, itu kita tidak diperbolehkan untuk membeli gitu. Jadi terhitungnya sewa alat. Tapi kita bisa beli, tapi tidak bisa kita masukkan ke RAB begitu. Kemudian apa lagi tadi? Itu aja ya. Kalau ada satu lagi. Referensi ini. Oh, referensi. Oh, iya referensi tadi. Nah, kalau sepengalaman saya ya, seperti sampel saya itu saya belinya juga tidak di online shop gitu ya, karena langsung dari petaninya gitu. Dan tapi untuk referensi harganya kan susah. Kalau untuk dari petani juga tidak ada kan. Jadi bisa teman-teman mengambil dari referensi dari marketplace begitu. Tidak apa-apa. Yang penting buktinya kuat gitu. Pertanyaannya kalau nggak ada ada tambahan marketplace tadi Teh. Pertanyaannya kalau marketplace-nya tuh juga nggak ada gitu data. Oh gitu. Semisal di kayak fotokopi mungkin ya. Fotokopi saya tulis apa ya sebentar. Share. Nah ini. Nah seperti halnya penggandaan ini. Penggandaan kan kadang tidak ada referensi gitu ya. Nah itu tulis saja tidak ada brosur seperti itu. Atau ya gitu Teh. Kalau pengalaman saya ya. Kalau untuk yang tidak ada referensinya, tidak ada brosur. Kalau untuk sampel gitu, kalau nggak ada di marketplace juga itu boleh nggak kira-kira ditulis tidak ada brosur gitu? Saya belum menemukan itu ya, Bu. Sepertinya ada sih mungkin ya. Sepertinya ada. Mungkin kan ada, biasa kan kalau penelitian di bahan alam itu kan ada mungkin tanaman-tanaman yang mungkin tidak dikenal gitu ya. Mungkin susah. Ya gitu susah kan, gitu. tidak Mungkin dikenal gitu. Yang mungkin di marketplace itu juga belum ada yang jual gitu kan. Pernah ada kasus seperti itu nggak? Atau pengalaman mungkin Teh Dwi Pak, Kang Teguh gitu? Kalau dari saya belum ada cerita seperti itu sih Teh. Ya, mungkin Teh Kang Teguh. Ya, saya pernah ikut sosialisasi dana penelitian juga dan ini pernah ditanyakan bagaimana kalau memang yang kita butuhkan itu tidak ada referensi harga di marketplace atau mungkin kita belinya di kios-kios kecil gitu atau di toko-toko kecil di daerah kita. Nah itu kemarin kalau menurut angkatan kita sebelumnya yang sudah melakukan pengajuan dana penelitian juga, jadi nanti kita bisa buat nota sendiri, tapi nanti itu harus ditandatangani oleh yang menjual gitu. Kalau memang tidak tersedia gitu, jadi, biar ada buktinya. Kita enggak apa-apa kita yang buat notanya, tapi nanti harus ditandatangani oleh yang menjual itu. Oh ya, mungkin bisa buat kwitansi sendiri gitu ya, Kang. Iya, itu pernah ditanyakan juga dan dijawab oleh Teh Ingrid ya lurah sebelumnya. Jadi kita buat nota sendiri, nanti tinggal minta ke penjualnya harganya berapa. Sama saya juga kayak penggandaan itu kan di masing-masing daerah harganya beda. Harga di Bandung dengan harga saya yang di Lombok tentunya kan beda-beda juga. Akhirnya saya di sini sama juga sama Dwi Pak ya. Kalau untuk referensi harganya itu tidak saya cantumkan, saya kasih strip aja di sini karena memang tidak ada referensi harga untuk penggandaan ini gitu. Tapi yang
sesuai lah, mungkin 500 per lembar atau 300 per lembar, asalkan jangan 2000 per lembar. Fotokopi di mana itu kan tidak ada yang seperti itu. Nah, kalau untuk fotokopi sendiri itu kan karena kita memang belum menggandakan gitu ya, jadi tidak bisa kita membuat kwitansi sendiri, terus kemudian kita minta tanda tangan dari tukang fotokopinya gitu. Jadi kemarin juga saya kosongin atau tidak ada brosur gitu. Gimana Teh Anissa? Ya, kalau yang untuk RA, makasih atas penjelasannya Teh Kang. Jadi kalau yang untuk RAB tadi maksudnya, kalau misalnya yang di approve sama LPDP misalnya 20 juta, kemudian ternyata in realnya kita pakainya misalnya 25 juta, apakah RAB-nya itu 20 apa 25 juta? Silakan. Lebih dari RAB ya. Ya mungkin bagaimana ya, sebelum pernah ada case seperti ini, tapi kita laporkan, mungkin Bu Ipa ya bisa menambahkan. Kalau dari saya sih kita sampaikan saja, memang itu fakta di lapangan, ternyata dana yang kita butuhkan itu lebih besar dari RAB yang kita ajukan. Cuman seperti yang saya sampaikan tadi, di referensi harga untuk menghindari case yang seperti ini, misalnya ada di marketplace ada 3 toko, jadi kita jangan ambil yang harga yang paling murah gitu. Takutnya nanti ada perubahan harga, atau kita tidak jadi beli di marketplace, kita belinya di daerah kita di Lombok, otomatis harga di Bandung dengan di Lombok itu kan beda. Jadi kalau bisa ambil harganya yang lebih tinggi, jangan yang paling rendah, untuk menghindari hal-hal seperti itu maksud saya. Ya, itu dari saya, mungkin bisa ditambahkan Pak. Iya benar, seperti yang dikatakan Kang Teguh. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu ya, jadi lebih baik kita mengembalikan daripada kita yang kurang gitu ya. Benar-benar, daripada kita nombok gitu, lebih baik kita di harga yang lebih tertinggi baik aja kita mengembalikan begitu ya. Ya itu balik lagi pinter-pinter kita membuat RAB kita gitu. Jangan sampai fakta di lapangan itu lebih besar gitu daripada RAB yang kita ajukan. Gitu Teh. Ya jelas, makasih Teh Depa, Kang Teguh, dan Teh Indah. Ya, mungkin sedikit sharing lah ya, mungkin kasus COVID misalnya kemarin ya, itu kan mungkin nanti berkaitan juga ya, misalnya kita sudah menyusun RAB-nya dengan harga marketplace-nya sebesar ini, kita udah ambil harga tertinggi ini gitu ya, kemudian tiba-tiba nggak kita sangka kan, kayak kemarin COVID itu kan harga pelarut misalnya kayak etanol gitu kan, tiba-tiba melonjak drastis tuh dari yang belasan ribu, saya itu dapatnya sampai 90-an ribu gitu, jadi naiknya tuh sampai ratusan persen gitu. Nah jadi kalau kasus-kasus seperti itu, apa ada ini nggak sih, pernah nggak sih misalnya ada proses revisi revisi RAB gitu, ada nggak sih kalau di LPDP gitu? Kasuistik sih sebenarnya ya, maksudnya mengacu kepada kemarin sih, contohnya itu seperti itu. Jadi di RAB sudah, biasanya kan kalau kita mengajukan dana penelitian kan juga usun RAB ya, RAB-nya kita bikin udah harga paling maksimal lah ya. Biasanya kalau kita di penelitian itu kan kita tambah 30% ya untuk biaya lain-lain gitu kan, untuk itu tadi takutnya ada peningkatan harga gitu kan, fluktuatif karena harga gitu. Tapi ternyata kenaikannya itu melebihi dari ini gitu kan, dari udah harga tertinggi yang kita patok gitu. Pernah punya pengalaman seperti itu enggak Teh Dwi, Pak Kang Teguh gitu? Kalau untuk yang revisi RAB belum pernah sih Bu, belum pernah dapat pengalaman seperti itu gitu. Kalau untuk harga itu mungkin sebelum kita membuat RAB kita harus cari tahu terlebih dahulu gitu, referensi-referensi mungkin atau ada kenaikan harga seperti itu, biar untuk menghindari hal-hal seperti itu. Gitu. Mungkin dari Kang Teguh. Ya sama sih, kalau saya tanya-tanya yang kakak-kakak sebelumnya juga belum pernah ada yang revisi RAB.
Jadi benar-benar harus kita perhatikan juga situasi apakah ada kemungkinan untuk bisa naik atau bagaimana gitu. Setahu saya sih belum pernah ada yang mengajukan lagi RAB hanya 1 kali saja. Itu saja. Oke, berarti memang harus benar-benar gitu ya. Kita benar-benar ini banget gitu ya dalam penyusunan RAB, jangan sampai kita rugi gitu ya, atau tadi kita malah ini ya nombok. Nombok seperti itu gitu kan. Teman-teman silahkan, kita masih ada waktu nih sekitar 15 menit lagi kalau teman-teman masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan gitu ya, diperjelas gitu kan. Teh Febi. Kang Irsan. Ada? Kalau tidak ada, satu lagi deh pertanyaan terakhir nih dari kayaknya moderator yang paling banyak nanya ya, karena moderatornya mahasiswa baru. Oh ini nih, untuk transportasi tadi yang boleh untuk transportasi apa saja nih? Nah, dari Teknik Komang. Kang Teguh, silakan. Jadi transportasi yang dimaksud adalah transportasi dari lokasi studi kita ke daerah ke lokasi penelitian gitu. Bisa menggunakan kereta api mungkin, seperti kata Dwipa tadi, bisa juga menggunakan pesawat. Seperti saya kan penelitian saya di Lombok gitu, jadi transportasinya itu menggunakan transportasi udara. Sedangkan dari Bandara Lombok ke desa, ke kantor camat, misalnya pakai Gojek itu tidak ditanggung, hanya transportasi saat kita berangkat pertama dan pas kita balik terakhir nanti. Itu saja dari saya. Ada tambahan? Sama sih Kang, tadi sudah dijelaskan tadi yang mengenai transportasi itu, tadi yang di cover itu kalau berdasarkan pengalaman Kang Teguh sama saya itu yang pesawat sama kereta api ya gitu. Tapi ini yang mengenai apa terkait penelitian ya, bukan transportasi pulang atau apa gitu. Jadi terkait penelitian. Ya, jadi transportasi ada 2 ya, transportasi yang untuk kedatangan dan kepulangan ya. Kemudian ada juga transportasi yang bisa dimasukkan dalam RAB dana penelitian. Iya. Jadi ada, kalau dibilang tuh 2 kali PP lah gitu ya. Iya. Misal kalau yang laboratorium itu kan kadang kita perlu sampel mengambil sampel di daerah mana gitu ya. Itu kita bisa masukkan transportasinya gitu. Beserta tes antigen atau PCR-nya. Ya. Kemudian dari Teh Eka. Teh Eka mau bertanya langsung atau dibacakan? Dibacakan boleh, Bu. Kang Teguh, saya ingin bertanya, kalau di RAB itu hanya pengajuan untuk penggandaan saja, apakah tidak masalah? Karena penelitian saya objeknya karya sastra, jadi saya belum melihat adanya keperluan lain selain penggandaan. Silakan Kang Teguh. Oke, apakah boleh di penggandaan saja? Sebenarnya tergantung kita sih sesuai keperluan, tapi usul saya sih diperhatikan lagi. Walaupun mungkin karya sastra, tapi nanti kan kita perlu untuk ngeprint kan, kita perlu tinta dan lain sebagainya, itu dimasukkan saja di biaya habis pakai. Kemudian apa itu kalau lokasinya di luar daerah ya kita cantumkan saja biaya transportasi dan lain-lain. Sebenarnya itu RAB tergantung dari sesuai dengan apa yang kita perlukan. Tapi kalau menurut saya sih nanggung sekali ya kalau hanya penggandaan, takutnya nanti malah kita banyak nomboknya gitu Teh. Baik, Kang Teguh, terima kasih banyak. Kalau tips dari Kang Teguh sama Teh Dwipa nih, pengajuan untuk dana penelitian ini sebaiknya dilakukan kapan ya? Segera setelah kita seminar proposal,
atau ini kita kerjakan dulu nih gitu kan. Jadi kita udah tahu nih item-item apa nanti yang akan kita ajukan gitu. Jadi kalau kayak kasusnya Teh Eka nih udah penelitian belum? Halo? Ya Mbak, Sudah penelitian? oh, saya lagi nyusun proposal, Nah, lagi nunggu SUR. Oh ya, oke. Artinya kan mungkin saat ini mungkin belum ada gambaran gitu ya. Ya, betul. Yang baru kepikiran tuh cuma penggandaan, tapi nanti ketika di lapangan itu kan bisa saja gitu kan ada biaya-biaya yang dikeluarkan di luar penggandaan. Kalau menurut Kang Teguh sama Teh Dwipa nih, untuk pengajuan dana penelitian itu sebaiknya kita lakukan segera setelah kita seminar proposal atau kita kerjakan dulu nih ya, gitu kan, sehingga nanti kita punya ini nih apa namanya ya, punya ancang-ancang lah gambaran gitu kan. Oh ternyata ada item-item di luar penggandaan nih yang kita bisa ajukan seperti itu. Silakan Kang Teguh. Ya kalau menurut saya sih nggak apa-apa kita buat dulu sekarang. Jadi kita mulai susun RAB-nya itu. Cuma nanti kan setelah kita ujian proposal masih ada berkas-berkas yang harus kita lengkapi juga seperti apa istilahnya bukti bahwa kita pernah ujian proposal dan lain sebagainya. Tapi RAB ini kalau menurut saya sih lumayan makan waktu lah karena kita kan harus lihat harganya seperti apa. Jadi biar nanti setelah kita ujian proposal gapnya tidak terlalu lama dengan kita memperoleh dana ini, nggak apa-apa kita buat dari sekarang. Jadi nanti setelah ujian proposal itu tinggal kita tambahkan berkas-berkasnya saja. Itu dari saya. Mungkin kalau dari saya, kalau dari pengalaman teman-teman juga ya, itu lebih cepat lebih baik gitu ya. Jadi setelah ujian proposal gitu, sambil kita menyusun RAB dan melengkapi berkas-berkas lainnya, nggak apa-apa setelah ujian proposal langsung kita ajukan gitu tanpa harus menunggu penelitian kita selesai gitu. Soalnya kan penelitian kita juga kita yang tahu sendiri gitu kan ya, bagaimana alurnya, apa saja yang kita perlukan gitu, harus kita pikirkan matang-matang gitu, dan harus kita catat tentunya gitu, biar tidak ada yang miss gitu ya ketika membuat RAP gitu. Itu kan kalau dari saya. Gimana Teh Eka? Oh, baik, terima kasih banyak atas masukannya Kang Teguh dan Teh Dwi, Pak. Ya, masih ada nih dari Sheila Putri. Kang Teguh, saya penelitiannya pakai data sekunder saja, tanpa lab. Sepertinya nggak ada dana yang dibutuhkan untuk penelitian. Karena kan ilmu manajemen, atau bagaimana ya? Nah, mungkin Kang Teguh nih bisa kasih masukan nih. Sama kayaknya kasusnya ya, jadi... Ya, memang sesuai kebutuhan ya, tapi saya coba kasih lihat RAB RAB saya ya, mungkin bisa jadi gambaran juga, bisa jadi referensi. Sudah terlihat? Sudah, Ya, Kang. sudah. Iya, jadi tadi seperti yang telah disampaikan bahwa itu kan ada 4 komponen yang harus kita isi, biaya material habis pakai, kemudian penggandaan, subtotal, penggandaan, terus honor uji dan sewa alat dan biaya lain-lain. Jadi isi dari masing-masing komponen itu juga kita harus tahu. Kan nanti setelah kita ambil data kan perlu bimbingan juga, dan kita perlu kertas misalkan, kita perlu tinta. Kalau menurut saya itu dimasukkan saja, jangan sampai kita terlalu banyak menggunakan uang sendiri. Ini kan LPDP lagi membantu kita, jangan sampai kita menggunakan uang pribadi kan. Mungkin nanti siapa tadi yang bertanya, saya coba kirimkan saja contoh RAB saja, contoh RAB saya biar ada referensi. Saya juga di sini pulpen paster aja saya masukkan gitu. Itu ditanggung. Terus apa ini? Masker, hand sanitizer, saya masukin semua. Karena tanggung kan kita sudah disediakan oleh LPDP, malah kita tidak manfaatkan.
Tapi tetap teman-teman kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Cuman apa namanya, mohon untuk dicek kembali, jangan sampai ada biaya tidak terduga lainnya sehingga harus menggunakan uang pribadi. Nanti saya kirimkan. Oke. Gimana Teh Sela? Iya, sudah. Terima kasih, Kak. Butuh nanti mau lihat referensinya. Ya, nanti ini ya dikirimkan contohnya dari Kang Teguh. Jadi Kirimkan di kolom komentar aja ya, nanti bisa oh, boleh. Atau nanti bisa menghubungi panitia ya. Oh iya ya, di panitia. Jadi meskipun data sekunder tidak mungkin tidak ada dana penelitian ya. Iya ya, pasti. Iya, pasti ada gitu, dan sangat sayang sekali kalau sudah disediakan dana. Kalau untuk ini Sheila magister ya? Iya, Teh. Magister non lab ya, sudah disediakan dana, berarti tadi 15 juta ya, Kang Teguh ya? Ya, benar. Kalau bisa dimaksimalkan ya untuk mendapatkan data-data yang lebih baik, kualitas penelitian yang lebih baik. Sayang ya kalau misalnya sudah disediakan dana tapi tidak dipakai. Nanti mungkin Kang Teguh bisa jadi konsultan. Iya, karena saya lihat yang apa namanya, kan saya konsultasi juga dengan yang kakak-kakak tingkat itu malah sticky note aja dimasukkan di biaya material habis pakai gitu. Sticky note, pulpen, dan lain-lain, yang barang-barang yang kecil itu aja dimasukin semua. Ya, kita apa istilahnya memanfaatkan kebaikan LPDP. Ya, benar. Jadi jangan berpikiran kayaknya terlalu kecil gitu untuk diajukan gitu ya. Kalau dipikirkan kalau cuma pulpen gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dimasukin aja ya di dana penelitian. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya. Alhamdulillah ya. Menarik sekali ya pembahasan pada hari ini. Tapi karena keterbatasan waktu ya, jadi mungkin sesi diskusi dan tanya jawab kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Bagi teman-teman sekalian peserta sesi pagi ini yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal gitu ya dan masih ingin ditanyakan, ini nanti boleh berkomunikasi langsung ya kepada Kang Teguh ataupun Teh Dwipa ya. Mungkin Kang Teguh dan Teh Dwipa yang sudah punya pengalaman ya dalam pengajuan dana penelitian ini mungkin nanti bisa memberikan masukan-masukan ya, terutama pada kami-kami ini yang baru gitu ya. Jadi memang nggak punya gambaran gitu kan, nanti kayak gimana ngajukannya, apakah ini boleh, apakah ini nggak boleh, seperti itu. Dari Andrian, mohon maaf apakah materi bisa di-share? Nanti insya Allah bisa ya Kang Teguh, Teh Dwipa ya, nanti materinya bisa, boleh ya. Nanti akan kita share ke peserta. Baik, terima kasih sekali lagi, apresiasi yang luar biasa saya ucapkan ya kepada Kang Teguh, Teh Dwipa. Kita doakan sama-sama semoga penelitiannya lancar gitu ya dan bisa lulus tepat waktu. Begitu pula dengan kita semuanya di sini ya. Semoga studi kita semuanya di sini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa lulus tepat waktu ya. Nah, terima kasih kepada teman-teman peserta juga yang sudah sangat antusias ya berdiskusi, bertanya gitu kepada narasumber kita pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memandu acara di sesi pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh, Kang semuanya. Ya, terima kasih banyak kepada narasumber dan juga moderator yang sudah memberikan banyak sekali informasi ya kepada kita semua.
Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah menyimak acara dengan sebaik mungkin. Semoga ilmu yang telah didapat ini dapat diaplikasikan sebaik mungkin pada saat pengajuan dana tesis maupun disertasi kita. Ya, untuk acara berikutnya ada games ya yang sudah disiapkan oleh panitia. Di sini ada Kang Tri ya, sepertinya yang mau memandu atau dari seksi acara yang lain. Mungkin langsung saja Kang.